Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang saya hormati. Selamat pagi. Perkenalkan Selamat nama pagi. saya Perkenalkan nama saya Alia Safa Zahira dengan NIM 2422050 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Forecasting dan Supply Chain Management dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa topik ini penting. Dalam dunia bisnis saat ini, persaingan semakin ketat. Perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang cepat dan tepat. Namun, seringkali perusahaan menghadapi masalah seperti kekurangan stok saat permintaan meningkat, atau justru kelebihan stok yang menyebabkan biaya penyimpanan bertambah. Kedua kondisi tersebut tentu dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan forecasting untuk memperkirakan permintaan pasar, serta supply chain management agar proses pengadaan bahan baku, produksi hingga distribusi dapat berjalan dengan baik. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dan dapat meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Baik, langsung aja kita masuk ke slide berikutnya. Pada saat ini, terdapat 3 tujuan utama dari presentasi yang akan saya sampaikan. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep forecasting dan supply chain management sebagai dasar dalam manajemen operasional. Tujuan kedua yaitu menjelaskan hubungan forecasting dengan proses produksi, pengelolaan persediaan, serta pemanfaatan teknologi dalam operasional perusahaan. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah menganalisis bagaimana forecasting dan supply chain management diterapkan dalam dunia bisnis yang melalui sebuah studi kasus sehingga tidak hanya memahami teorinya tetapi juga penerapannya. Dengan demikian, diharapkan kita dapat melihat bahwa kedua konsep ini saling melengkapi dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih efektif. Pada slide ketiga adalah gambaran umum materi. Slide ini menunjukkan alur hubungan antara forecasting, perencanaan operasional, supply chain management, hingga tercapainya efektivitas operasional perusahaan. Tahap pertama adalah forecasting, yaitu memperkirakan permintaan pasar berdasarkan data penjualan, tren, dan informasi lainnya. Hasil forecasting kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan operasional seperti menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan persediaan. Lalu setelah itu, supply chain management memastikan seluruh proses mulai dari pengadaan, bahan baku, produksi, dan penyimpanan hingga distribusi berjalan sesuai rencana. Jika forecasting dilakukan dengan baik, dan supply chain management dikelola secara efektif, maka perusahaan dapat mengurangi biaya operasionalnya, menjaga ketersediaan produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi forecasting menjadi dasar pengambilan keputusan, sedangkan supply chain management memastikan keputusan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu forecasting. Forecasting sendiri itu adalah proses memperkirakan permintaan atau kondisi yang terjadi di masa depan dengan menggunakan data historis dan tren pasar. Jadi forecasting itu bukan sekedar menebak, tetapi menggunakan data sebagai pengambilan keputusannya. Tujuan forecasting itu adalah mengurangi ketidakpastian, membantu perencanaan produksi, menentukan jumlah persediaan yang tepat, serta mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Contohnya, menjelang bulan Ramadan, biasanya itu permintaan terhadap bahan pokok, makanan, dan minuman meningkat. Berdasarkan data penjualan tahun-tahun sebelumnya, perusahaan dapat memperkirakan peningkatan permintaan tersebut sehingga dapat mempersiapkan bahan baku, meningkatkan produksi, dan menjaga ketersediaan stok. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengalami kekurangan maupun kelebihan persediaan. Setelah memahami forecasting, selanjutnya kita membahas supply chain management atau CSM. CSM itu merupakan proses mengelola aliran barang, informasi, dan aktivitas mulai dari supplier, proses produksi, penyimpanan di gudang, hingga produk diterima oleh konsumen. Tujuan utamanya itu adalah memastikan seluruh
proses berjalan secara efisien, sehingga perusahaan itu mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat dan biaya yang lebih efektif. Dalam supply chain management, seluruh pihak seperti supplier, produsen, distributor, hingga konsumen harus saling berkoordinasi. Selain itu, aliran barang dan informasi juga harus terintegrasi agar proses operasional tidak mengalami hambatan. Sebagai contoh, perusahaan makanan harus memastikan bahan baku tersedia sesuai jadwal produksi. Setelah produksi, barang disimpan di gudang, kemudian didistribusikan kepada pelanggan tepat waktu. Dari contoh tersebut dapat dilihat ya, bahwa keberhasilan operasional itu tidak hanya ditentukan oleh proses produksinya, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola seluruh rantai pasoknya. Baik, setelah memahami konsep forecasting dan supply chain management, selanjutnya kita akan membahas bagaimana konsep tersebut terhadap peran meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Forecasting sendiri memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan rencana operasional. Dengan mengetahui perkiraan permintaan pasar, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, kapasitas tenaga kerja, hingga jumlah persediaan yang harus disiapkan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan minuman biasanya memproduksi sekitar 10.000 botol setiap bulannya. Berdasarkan hasil forecastingnya, perusahaan memperkirakan bahwa menjelang Ramadan tuh permintaan akan meningkat menjadi sekitar 15.000 botol. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat menyiapkan bahan baku lebih awal agar kapasitas produksi atau menambah tenaga kerja sementara agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi. Selain itu, forecasting juga membantu perusahaan mengendalikan biaya operasionalnya. Produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga resiko kelebihan stok itu dan pemborosan bahan baku dan maupun biaya penyimpanan dapat dikurangi. Jadi, semakin akurat hasil forecastingnya, semakin tepat pula keputusan operasional yang dapat diambil oleh perusahaan. Selanjutnya kita membahas strategi supply chain management dalam mendukung operasional perusahaan. Apabila forecasting memberikan gambaran mengenai jumlah permintaan, maka supply chain management memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai rencana. Proses tersebut dimulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan di gudang, hingga distribusi kepada konsumen. Mengapa hal ini itu penting? Karena hasil forecasting yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila rantai pasok tidak dikelola dengan baik. Misalnya, perusahaan sudah memperkirakan permintaan meningkat, tapi supplier itu terlambat mengirim bahan baku. Akibatnya, proses produksi ikut tertunda dan pengiriman kepada pelanggan juga semakin menjadi terlambat. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan supplier, meningkatkan koordinasi antar bagian, serta memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen, persediaan, dan pelacakan distribusi secara real time. Dengan koordinasi yang baik, seluruh perusahaan operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Masuk kepada integrasi, forecasting, dan supply chain management. Kedua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Forecasting memberikan informasi mengenai perkiraan permintaan pasar. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi supply chain management untuk mengatur pengadaan bahan baku, proses produksi, persediaan, hingga distribusi produk. Sederhananya, forecasting itu menjawab pertanyaan, berapa banyak produk yang dibutuhkan, sedangkan supply chain management menjawab bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut dengan efektif dan efisien. Apabila keduanya berjalan dengan baik, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu sehingga mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan stok. Masuk kepada studi kasus, yaitu lonjakan permintaan menjelang Ramadan 2026. Menjelang Ramadan 2026 itu diperkirakan terjadi peningkatan aktivitas distribusi barang sekitar 30%. Kondisi ini menjadi tantangan bagi perusahaan karena harus mampu memenuhi permintaan yang meningkat tanpa mengganggu
proses operasionalnya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Pertama, perusahaan harus meningkatkan jumlah produksi agar tidak terjadi kekurangan stok. Lalu yang kedua, distribusi harus dikelola dengan baik karena semakin banyak barang yang dikirim, semakin besar pula risiko keterlambatannya. Lalu yang ketiga, mau kelebihan stok. Melalui kasus ini dapat kita lihat bahwa perusahaan memerlukan perencanaan yang matang agar mampu menghadapi perubahan permintaan yang bersifat musiman. Peningkatan aktivitas logistik menjelang Ramadan 2026 juga diperkirakan meningkat 30% menjelang Ramadan. Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat pada periode tersebut sehingga perlu menyesuaikan proses operasionalnya. Lanjut pada analisis kasus, berdasarkan studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa forecasting berperan dalam memperkirakan peningkatan permintaan sebelum Ramadan. Berdasarkan analisis manajemen operasional dan manajemen mutu forecasting, lonjakan distribusi hingga 30% menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan forecasting untuk memperkirakan peningkatan permintaan sebelum Ramadan. Hasil forecasting digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, tingkat persediaan sehingga risiko kekurangan maupun kelebihan stok dapat diminimalkan. Perusahaan juga tetap membutuhkan supply chain management agar bahan baku tersedia tepat waktu, proses produksi berjalan lancar, serta distribusi kepada pelanggan tidak mengalami hambatan. Artinya, forecasting memberikan arah, sedangkan supply chain management memastikan rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, keduanya harus berjalan secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Masuk kepada rekomendasi solusi. Sebagai penutup pembahasan materi, terdapat beberapa rekomendasi yang diterapkan oleh perusahaan. Pertama, meningkatkan akurasi forecasting dengan memanfaatkan data historis, tren musiman, dan pola konsumsi masyarakat. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan jumlah produksi dan persediaan berdasarkan hasil forecasting agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok. Dan yang ketiga juga, meningkatkan koordinasi antara supplier, bagian produksi, gudang, dan distributor, sehingga seluruh proses operasional berjalan lebih lancar. Selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memantau persediaan dan distribusi secara real time, sehingga jika terjadi kendala, perusahaan dapat segera mengambil keputusan. Menurut saya, langkah-langkah tersebut dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Baik, demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Siva Ramadhani. Jadi saya ingin bertanya, pada studi kasus tadi dijelaskan bahwa permintaan itu meningkat menjelang Ramadan, sehingga perusahaan itu perlu melakukan forecasting kan. Jadi menurut Anda sendiri, jika hasil forecasting sudah tetap akurat, tetapi distribusi barang tetap terlambat karena kendala supplier, apakah tujuan forecasting itu masih bisa dicapai? Oke, terima kasih pertanyaannya, Syifa. Izin menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Syifa. Saya izin menjawab. Menurut saya forecasting tetap berhasil karena mampu memperkirakan permintaan dengan baik. Namun, tujuan akhirnya belum sepenuhnya tercapai apabila supply chain management tidak berjalan dengan optimal. Forecasting memberikan dasar untuk mengambil keputusan, sedangkan supply chain management memastikan keputusan tersebut dapat dilaksanakan. Jadi keduanya itu harus berjalan secara bersamaan agar operasional perusahaan itu tetap efektif. Sudah cukup menjawab, Syifa? Baik, jawabannya sudah cukup menjelaskan. Terima kasih, Alia. Sama. Oke, lanjut audiens 2, apakah ingin bertanya? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, menurut
Apakah perusahaan kecil juga perlu menerapkan forecasting dan supply chain management, mengingat sumber daya dan biaya yang dimiliki lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar? Oke, terima kasih pertanyaannya. Eh, izin menjawab, menurut saya perusahaan kecil juga perlu menerapkan forecasting dan supply chain management. Hanya saja penerapannya itu harus disesuaikan dengan segala usahanya. Misalnya, forecasting dapat dilakukan menggunakan data penjualan yang sederhana, sedangkan supply chain manajemennya dapat dimulai dengan mengelola persediaan dan menjaga hubungan dengan baik dengan supplier. Dengan cara tersebut tuh, perusahaan kecil juga dapat meningkatkan efektivitas operasionalnya. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, masuk kepada slide ke-13 adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa forecasting merupakan proses memperkirakan permintaan pasar di masa yang akan datang dengan memanfaatkan data historis, tren pasar, dan informasi pendukung lainnya. Hasil forecasting kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, serta jumlah persediaan yang harus disiapkan. Selanjutnya, supply chain management merupakan proses pengelolaan seluruh aktivitas, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen. Kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Forecasting memberikan informasi mengenai perkiraan permintaan pasar, sedangkan supply chain management memastikan bahwa seluruh proses operasional mampu memenuhi permintaan tersebut secara efektif dan efisien. Melalui studi kasus juga mengenai peningkatan aktivitas logistik menjelang Ramadan, kita dapat melihat bahwa perusahaan memerlukan forecasting yang akurat agar dapat memperkirakan peningkatan permintaan, serta setelah itu supply chain management berperan dalam mengelola pengadaan bahan baku, proses produksi, serta distribusi sehingga kebutuhan konsumen tetap dapat terpenuhi tepat waktu. Dan menurut saya juga keberhasilan sebuah perusahaan dalam meningkatkan efektivitas operasional tidak hanya bergantung kepada kualitas produknya, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan melalui forecasting dan mengelola seluruh rantai pasok melalui supply chain management. Dengan menerapkan kedua konsep tersebut secara terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi resiko kekurangan stok, keterlambatan distribusi, pemborosan biaya operasional, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya pada slide ini mencantumkan berbagai referensi yang menjadi dasar penyusunan materi. Dengan menggunakan referensi yang ada ini, materi yang saya sampaikan diharapkan memiliki teori dasar teori dan data yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran forecasting dan supply chain management dalam meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Saya harap materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya forecasting dalam memperkirakan permintaan pasar serta pentingnya supply chain management dalam mengelola seluruh proses operasional perusahaan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.